pada daerah ekuator Pasifik bagian tengah hingga timur itu menunjukkan bahwa anomalinya cukup hangat dengan nilai ninonya sebesar 2,15 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Nino 34 itu mengalami yang namanya potensi terjadinya penguapan itu jauh lebih besar dari normalnya, dari klimatologisnya. Dan dengan melihat nilai Nino sebesar 2,15 derajat Celcius itu mengindikasikan bahwa saat ini sedang terjadi apa yang sering kita kenal dengan istilah fenomena El Nino dengan intensitas kuat. Lalu berdasarkan prediksi beberapa instansi BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia lainnya, bahwa fenomena El Nino ini akan dominan sampai dengan akhir tahun 2015 dan juga diikuti oleh suhu permukaan laut di perairan NTT itu cenderung masih tinggi. Tetapi di saat memasuki awal tahun 2016 itu mulai Januari, kita dapat lihat bahwa diprediksi suhu permukaan laut di perairan NTT sudah mulai menghangat. Selanjutnya, hasil pantauan nilai SOI atau Indeks Osilasi Selatan hingga dasarian 2 September 2015 dinyatakan bahwa nilainya minus 14,65 atau negatif. Artinya bahwa nilai ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tekanan udara di Pasifik atau diwakili oleh Tahiti itu jauh lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di daerah Australia diwakili oleh Darwin, sehingga terdapat potensi pengurangan suplai uap air dan uap air yang mengalami proses penguapan di perairan NTT itu akibat adanya perbedaan tekanan yang tinggi ini, massa uap air itu akan terdorong ke daerah Pasifik bagian tengah atau Nino 34. Berdasarkan hasil analisis SST dan perakiraan SST yang tadi sudah saya paparkan, itu di mana fenomena El Nino pada umumnya menyebabkan curah hujan berkurang di sebagian wilayah NTT itu masih mendominasi hingga akhir tahun 2015 dan baru di awal tahun 2016 perairan NTT mulai menghangat. Maka kami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini Stasiun Klimatologi kelas 2 Kupang, menyatakan bahwa awal musim hujan periode 2015-2016 pada 23 zona musim di wilayah NTT itu diperkirakan umumnya jatuh atau berkisar pada bulan Desember. Itu sebanyak 15 zona musim. Sedangkan
yang terjadi atau berkisar pada bulan November itu sebanyak 7 zona musim, dan hanya satu zona musim yaitu SOM 242 itu diperkirakan awal musim hujannya berkisar pada bulan Oktober. Awal musim hujan 2015-2016 yang diprediksi ini, jika dibandingkan dengan rata-rata awal musim hujan periode 1981 sampai dengan 2010, itu dinyatakan bahwa ada satu SOM, yaitu SOM 248, itu terjadinya maju atau lebih awal dari rata-ratanya. Sedangkan sebanyak 5 SOM itu sama dengan rata-ratanya. Dan ada 17 SOM itu mundur atau lebih lambat dari rata-ratanya. Itu pengaruh dari efek fenomena El Nino tadi. Lalu kita lanjut kepada perkiraan sifat hujan untuk musim hujan periode 2015-2016. Diperkirakan umumnya sifat hujan berada pada normal dan bawah normal. Sedangkan hanya satu zona musim, yaitu zona musim 242 yang meliputi daerah Manggarai bagian barat, sebagian besar Manggarai dan Manggarai Timur, serta Ngada bagian utara, itu sifat hujannya diprediksi di atas normal. Demikian informasi perakiraan musim hujan periode 2015-2016 pada 23 zona musim yang berada di wilayah NTT yang dikeluarkan oleh BMKG, dalam hal ini Stasiun Klimatologi Lasiana kelas 2 Kupang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Charles yang sudah